Pertama tentu saja tentang yang lagi rame nih, Pak Prabowo memanggil sejumlah menteri dan calon menteri. Terus kemudian ada narasi bahwa ini adalah kalau melihat bahwa banyaknya para menteri Jokowi dan wamennya Jokowi ikut masuk, itu bahwa Jokowi masih cawe-cawe gitu ya. Jadi Pak Prabowo sedang tidak jadi dirinya sendiri istilahnya itu. Nah, saya melihat tweetnya Bung Hasan bilang bahwa ya itu nggak bisa disebut cawe-cawe karena kan Pak Prabowo tidak dalam ruang sunyi gitu. Dia mendengar masukan, ya salah satunya dari Pak Jokowi. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak soal itu? Soal faktor ya, Jokowi saya ini. itu cuman kadang-kadang terganggu saja dengan pernyataan-pernyataan yang keluar dari pikiran yang buruk. Maksudnya pikirannya terlalu buruk menurut saya, sehingga harus melabel orang dengan kata-kata yang buruk juga. Kalau saya berdiskusi dengan Mas Sahal, bukan berarti saya cawe-cawe loh. Dan juga nggak mesti Mas Sahal kemudian kalau mau menunjukkan independensi, kemudian nggak ngomong sama orang lain. Ini kan aneh. Ya, seorang presiden mau membangun bangsa, diskusinya pasti dengan banyak orang. Masa dia googling aja sendiri di kamar terus nyari orang untuk jadi talent misalnya, talent scouting nih, untuk siapa yang akan membantu dia, terus dia googling aja sendiri, nggak mau ada intervensi orang, dia googling aja sendiri. Kan nggak begitu. Kan dia dengar masukan orang, diajak orang bicara, siapa yang bagus untuk ini, panggil orangnya, oh ya dicoba orangnya, ditanya, diajak ngobrol, kalau masuk kriteria dia masukkan catatan, terus dia tanya lagi, ajak lagi orang lain, ini bagus nggak, selama ini gimana. Tentu juga salah satu orang yang paling layak ditanya nih, di Republik ini siapa? Pak Jokowi kan? Yang sudah 10 tahun, itu tahu nih, si A, si B, si C, kinerjanya gimana, itu kan sangat tahu. Halo everyone, selamat datang di my channel. Bersama saya Medi Monika. Let's play 3, 2, 1, let's go. Saya ingin bicara tentang hal-hal yang terkait dengan soal terbaru lah ya dalam politik ya. Pertama tentu saja tentang yang lagi rame nih, Pak Prabowo memanggil sejumlah menteri dan calon menteri. Terus kemudian ada narasi bahwa ini adalah kalau melihat bahwa banyaknya para menteri Jokowi dan wamennya Jokowi ikut masuk, itu bahwa Jokowi masih cawe-cawe gitu ya. Jadi Pak Prabowo sedang tidak jadi dirinya sendiri istilahnya itu. Jadi ini kayak faktor Jokowi begitu besar gitu. Nah, saya melihat tweetnya Bung Hasan bilang bahwa ya itu nggak bisa disebut cawe-cawe karena kan Pak Prabowo tidak dalam ruang sunyi gitu. Dia mendengar masukan, ya salah satunya dari Pak Jokowi. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak soal itu? Soal faktor ya, Jokowi saya ini. itu cuman kadang-kadang terganggu saja dengan pernyataan-pernyataan yang keluar dari pikiran yang buruk. Maksudnya pikirannya terlalu buruk menurut saya, sehingga harus melabel orang dengan kata-kata yang buruk juga. Kalau saya berdiskusi dengan Mas Sahal, bukan berarti saya cawe-cawe loh. Dan juga nggak mesti Mas Sahal kemudian kalau mau menunjukkan independensi, kemudian nggak ngomong sama orang lain. Ini kan aneh. Ya, seorang presiden mau membangun bangsa, diskusinya pasti dengan banyak orang. Masa dia googling aja sendiri di kamar terus nyari orang untuk jadi talent misalnya, talent scouting nih, untuk siapa yang akan membantu dia, terus dia googling aja sendiri, nggak mau ada intervensi orang, dia googling aja sendiri. Kan nggak begitu. Kan dia dengar masukan orang, diajak orang bicara, siapa yang bagus untuk ini, panggil orangnya, oh ya dicoba orangnya, ditanya, diajak ngobrol, kalau masuk kriteria dia masukkan catatan, terus dia tanya lagi, ajak lagi orang lain, ini bagus nggak, selama ini gimana. Tentu juga salah satu orang yang paling layak ditanya nih, di Republik ini siapa? Pak Jokowi kan? Yang sudah 10 tahun, itu tahu nih, si A, si B, si C, kinerjanya gimana, itu kan sangat tahu. Dan kalau dengar masukan Pak Jokowi, kan bukan berarti Pak Jokowi cawe-cawe.
Kan pada ujungnya yang memutuskan Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi jadi apa ya, teman diskusi, sangat layak. Pertama, beliau presiden 2 periode. Yang kedua juga beliau adalah orang yang mendukung Pak Prabowo juga untuk untuk menangi Pilpres. Ya. Anaknya Pak Jokowi juga sekarang wakilnya Pak Prabowo. Ada banyak sekali hubungan yang memungkinkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu berdiskusi gitu loh. Banyak ikatannya. Gitu. Ya. Tapi itu bukan cawe-cawe. Karena yang menentukan di akhir kan Pak Prabowo. Setelah ngomong dengan sekian banyak orang, ini oke, yang ini nggak oke, yang ini masuk, yang ini nggak masuk, kan beliau sendiri yang menentukan. Dan ngomong dengan sekian banyak orang, Dan bukan hanya dengan Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi Dengan saja hanya gitu dengan ya. Pak Jokowi. Lah kenapa proses-proses seperti itu disebut dengan cawe-cawe? Menurut saya itu pernyataan buruk yang keluar dari pikiran yang buruk. Ya, terus kita tuh dikasih makan apa? Gitu loh. Maksudnya generasi-generasi sekarang, generasi yang akan datang tuh dikasih makan apa pikirannya? Mau dicekokin dengan pikiran-pikiran buruk terus. Nah, ini yang saya kritik itu. Cara memilih angle itu kenapa dengan angle buruk? Ya. Gitu. Jadi orang kalau misalnya diajak diskusi itu bukan cawe-cawe. Gitu. Kalau misalnya ada beberapa menterinya Pak Jokowi melanjutkan di Pak Prabowo bukan karena cawe-cawe Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo menganggap orang itu layak untuk di posisi itu. Maksudnya ini hal-hal yang sederhana aja menurut saya gitu. Misalnya gini, Ibu Sri Mulyani pernah jadi menterinya Pak SBY kan? Apa kemudian Ibu Sri Mulyani masuk setelah 1,5 tahun misalnya? Atau Ibu Sri Mulyani masuk tahun berapa? 2016? 2017? Apakah itu cawe-cawenya Pak SBY? Kan enggak. Gitu. Apakah ketika misalnya Mas AHY jadi menterinya Pak Jokowi ini walaupun cuma 8 bulan, apakah itu cawe-cawenya Pak SBY? Enggak. Kan Pak Jokowi yang mutusin. Ya. Ini enggak cawe-cawe. Tapi apakah Pak Jokowi itu browsing-browsing sendiri aja? Enggak. Apakah Pak Jokowi ngajak orang lain ngomong? Iya. Pak Prabowo. Pak Jokowi ini waktu yang dulu, AHY, waktu dulu ya. waktu memutuskan Bu Sri Mulyani, waktu betul. memutuskan AHY masuk, apakah itu cawe-cawenya Pak SBY? Kan enggak. Jadi kalau kayak gitu, ini bisa dibilang konspiratif nih. Saya hadir sekarang di Cokro TV bisa dianggap Cokro TV dibayar. Kalau dengan pikiran yang buruk loh. Betul. Kalau saya tiba-tiba naik kereta sama Mas Sahal dari Jakarta menuju Surabaya, kita bangku sebelahan, kelihatan sama media yang itu. Bisa dianggap kita sedang konspirasi loh, merencanakan sebuah narasi apa loh. Iya, betul. Karena itu statement keluar dari pikiran yang buruk. Jadi generasi kita mau dikasih makan pikirannya hari ini, mau dikasih makan dengan pikiran-pikiran yang buruk atau dengan pikiran-pikiran yang benar. Nah ini terkait dengan soal pikiran buruk ini kan. Saya juga baca tweetnya Uda Hasan ya tentang narasi pikiran buruk yang seperti tanduk. Dia berubah menjadi tanduk yang kemudian menikam kepalanya sendiri. Nah ini kan untuk merespon bocor alus Tempo. Nah ini saya mau membahas juga ini soal minta pendapat juga soal bocor alus Tempo. Kan kemarin bocor alus bilang bahwa ini ada upaya menjelang Jokowi turun, itu ada upaya untuk jor-joran kampanye tentang keberhasilan Jokowi gitu ya. Dan itu
menurut narasi Tempo, narasi bocor alus, bagian dari upaya untuk pertama mencari validasi. Gitu. Itu kan memang tugasnya kalau tugasnya Pak Presiden kalau untuk mengungkapkan keberhasilan atau kerjanya itu tugasnya. Kenapa harus pakai kampanye? Gitu. Yang kedua, bayar orang besar-besaran gitu kan. Ada yang sampai punya rumah di Kemang dan seterusnya gitu. Kalau menurut si bocor alus. Kemudian ini cara untuk menutupi track record Pak Jokowi sebagai perusak demokrasi. Gitu. Jadi itu yang dikembangkan oleh bocor alus Tempo. Yeah. Nah, saya merasa bahwa ini tanggapan dari Uda Hasan tentang pikiran kotor yang seperti tanduk. Itu jadi menarik nih untuk gimana Anda melihatnya itu? Ya itu yang saya tuh sebenarnya agak-agak khawatir generasi-generasi kita, generasi anak-anak kita nanti dikasih makan dengan pikiran-pikiran buruk. Pikiran buruk itu terejawantahkan, termanifestasikan dengan statement-statement yang buruk. Statement yang buruk itu nggak harus selalu kata-kata maki-makian. Tapi suuzon itu juga sesuatu yang buruk gitu. Berburuk sangka itu juga gini. Kalau ke saya ditanyakan apakah ada penggalangan, saya bilang nggak ada penggalangan kok. Kita tidak kampanye dan tidak mengikuti pemilihan apa-apa nih. Di level negara ini, di level pusat tidak sedang kampanye dan tidak ada pemilihan apa-apa. Jadi tidak ada penggalangan apa-apa. Bahasanya penggalangan. Ya. Apanya yang digalang? Gitu. Apakah ini kampanye besar-besaran? Kampanye besar-besaran bagaimana? Kalau kampanye Pilpres, Anda bilang kampanye besar-besaran masuk akal. Ada orang yang lagi kampanye Pilgub, kampanye dia besar-besaran di daerah provinsi dia masuk akal. Ini kan yang dia sebut itu, sebut-sebut nama saya juga. Itu seolah-olah saya melakukan kejahatan karena melakukan rapat gitu. Ya. Saya kan kepala kantor komunikasi kepresidenan. Terus Anda berharap saya rapat apa? Itu kan kita menjalankan tugas, menyiapkan narasi untuk akhir masa periode pemerintahan Pak Jokowi. Tapi yang perlu diketahui oleh publik, Pak, setiap tahun itu seluruh kementerian dan lembaga menyiapkan hasil capaian mereka. Untuk akhir tahun itu mereka menyiapkan hasil capaian mereka. Kan mereka punya KPI. Terus ada indikator-indikatornya kan. Terus mereka kalau udah tercapai mereka sampaikan. Itu bagian dari laporan kepada publik kan. Ya. Nah untuk tahun 2024 ini juga mereka dari setahun lalu sudah menyiapkan. Laporan akhir periode ini mereka sudah siapkan. Kantor saya ini kan kantor baru. Usianya kan baru 2 bulan ini. Nah, kita itu kan hanya membantu mereka memilih dari sekian banyak capaian, misalnya 100 capaian, 200 capaian. Kita pilih mana yang misalnya kalau 100-100 yang dituangkan gitu kan di dalam bentuk pesan kan orang mau lihat yang mana. Cari aja champion-championnya. Kan highlight lah ya, iya, highlight di yang semua paling, KL itu kan ada champion-champion betul. capaian mereka. Itu aja yang disampaikan. Dan bagaimana supaya masyarakat ngeh dengan capaian itu kan ada strateginya. Ini kayak rapat redaksi, Mas. Ya, ya. Kan ini pemerintah lagi rapat redaksi. Kenapa harus di-framing sebagai sebuah kegiatan diam-diam, skandal diam-diam, seolah-olah ini acara diam-diam, ngumpet-ngumpet, kegiatan bawah tanah. Kemudian media itu dapat bocorannya. Enggak. Itu bahkan di acara itu,
di kegiatan itu, pintu ruangan itu aja nggak kita tutup. Karena banyak sekali yang datang, berbagai kementerian datang, bawa staf dan segala macam, karena nggak muat, iya pintunya aja nggak kita tutup gitu loh. Dan bukan rapat diam-diam. Ini kayak semacam rapat redaksi aja. Dan rapat redaksi ini menyampaikan berita baik. Capaian-capaian pemerintah itu yang kita sampaikan kepada publik. Lebih masuk akal kita mencurigai rapat redaksi yang akan menyampaikan berita buruk loh. Kita nggak lagi jelek-jelekin orang loh. Kita lagi nggak memframing orang jelek loh. Kita rapat redaksi untuk menyampaikan berita baik. Makanya saya bilang, lebih masuk akal kita mencurigai rapat redaksi yang memberitakan berita buruk. Daripada, ini kan rapat redaksi, kenapa nggak boleh rapat redaksi? Kebetulan pada saat itu saya pemimpin redaksinya. Gitu. Dan ini bukan sebuah kejahatan gitu. Jadi, itu yang saya bilang, kalau keluar, iya kan bahasanya, Hasan Nasbi tidak ketinggalan ikut segala macam. Betul. Orang lagi menjalankan tugas lah. Justru kalau misalnya saya tidak menjalankan tugas, dia beritakan nggak apa-apa. Kalau orang menjalankan tugas, nah soal capaian prestasi, kalau prestasi kan emang sudah kewajibannya dia. Iya, ada orang ditunjuk jadi CEO perusahaan kan kewajibannya besarkan perusahaan. Kalau perusahaannya besar, dia boleh klaim sebagai prestasi nggak? Boleh. Saya punya anak, kewajiban saya memprovide anak-anak saya dengan makanan, pendidikan, rumah yang layak kan? Ketika anak-anak saya sukses, boleh nggak saya banggakan? Sebagai prestasi saya sebagai orang tua, boleh. Itu yang saya bilang, kenapa pikiran Anda buruk sekali? Iya. Oh, terus orang nggak boleh nyampaikan apa yang sudah dia capai? Masa nggak boleh? Dan disebutnya itu kayak sekali. Mencari validasi, pengakuan gitu. Enggak lah, kan Pak Jokowi sudah mau selesai. Jadi dia berpikir apa? Pak Jokowi kan sudah selesai. Dan ini kan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan, disampaikan kepada publik ini loh. Gitu. Dan mau nggak mau lah, kita harus membiasakan tradisi loh. Sudah dua periode seorang presiden berbuat, tentu ada kekurangan. Tapi timbang dengan fair dong. Anda di kepala harus punya timbangan. Kita semua harus punya timbangan dalam kepala kita. Mana yang lebih banyak jasanya atau kekurangannya? Kalau menurut saya nih, makanya hasil surveinya masih 75% kan? Yeah. Approval rating kan? Karena di dalam kepala masyarakat itu ada timbangan. Bukan berarti nggak ada kekurangan di kepala masyarakat. Ada. Masyarakat nganggap ini sukses semua. Enggak. Pasti masyarakat nganggap, yo ini ada yang kurang, ini ada yang masalah, ini ada yang belum. Tapi secara keseluruhan ketika ditimbang, yang lebih banyak adalah jasa dan manfaat yang diberikan oleh negara selama masa kepemimpinan Pak Jokowi. Makanya approval ratingnya masih 75%. Jadi, yang kayak gitu loh. Yeah. Jadi kesimpulannya, ini bukan kemudian berikan berita bohong, enggak. Disebut klaim keberhasilan. Enggak, klaim keberhasilan ada angkanya. Ada datanya. Ini bukan klaim keberhasilan. Jadi, pakai uang besar-besaran. Uang besar-besaran yang Anda maksud yang mana? Enggak ada skandal di sini. Kalau ada kementerian dan lembaga, dia mungkin pasang iklan di televisi kah, di media kah, segala macam. Bukannya itu sebuah hal yang wajar? Iya kan? Justru kalau Anda mau beritakan ada pemerintah punya program bersama media, kemudian dia nggak bayar, Anda beritakan itu nggak apa-apa. Iya, justru itu. Kenapa kebalik-balik? Ya. Pikirannya kenapa kebalik-balik? Sesuatu yang dilakukan semestinya dianggap skandal. Dianggap sebagai sebuah kejahatan. Apakah karena nggak kebagian? Nah itu yang rame juga di medsos itu. Ya, maksud saya akhirnya kan yang keluar di media soal proposal itu kan akhirnya
Iya begitu gitu loh. Jadi menurut saya jadi orang yang fair aja. Jangan memframing orang dengan sesuatu yang berasal dari pikiran yang buruk. Kalau kritik, apa-apa. Jadi ada sesuatu yang buruk terjadi, sampaikan nggak apa-apa. Ada kekurangan yang terjadi, sampaikan nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian main hantam kromo gitu. Misalnya nih, ada sebuah pembangunan terus di ujungnya ada masalah nih. Misalnya kita lagi ada pembangunan sekitar 1 hektar. Ada 100 meter persegi bermasalah misalnya. Bukan proyek itu gagal. Ini kan gampang sekali mencap karena begitu ada masalah di salah satu sudut, kemudian dibilang proyeknya gagal. Enggak, ada masalah di ujung itu. Ya. Ini kan seolah-olah, nih, ini kita lagi bikin rumah. Atapnya miring. Yang dibenerin bukan atapnya, Mas. Rumahnya dirubuhin, Mas. Bikin lagi dari awal. Dianggap rumahnya gagal. Padahal yang gagal bagian atapnya aja. Ya. Padahal yang miring di bagian atapnya aja nih. Bukan atapnya diganti, rumahnya dirubuhin lagi dari awal. Nah, ini cara berpikir kayak gitu. Yang saya lihat hari ini. Jadi kita sih pengennya cara berpikir yang benar aja. Kenapa begitu sulit untuk jadi orang yang dengan cara berpikir yang benar aja, yang fair aja. Dan Gitu. itu untuk misalnya terkait dengan soal klaim Tempo, klaim bocor alus bahwa ada penggalangan kampanye besar-besaran Nggak itu, ada penggalangan itu menurut saya. mereka pakai bukti ya, dan juga para pendukung netizen yang mendukung itu pakai bukti dengan sejumlah baliho dan poster yang dipasang oleh Projo ya. Kalau Tapi nggak kan salah itu ya. bukan kerja pemerintah. Nah itu makanya nggak itu dipakai tuh kan buktinya bahwa itu penggalangan gitu. Ya tapi kan pemerintah nggak ada ngerjain itu. Kalau itu kan tanyakan kepada organisasi pendukung dong. Betul. Betul ya. Kan nggak ada dana pemerintah, nggak ada program pemerintah untuk melakukan yang kayak gitu tadi. Itu kayak semuanya kayak disambung-sambungin aja semua. Kalau Projo ya itu kegiatannya Projo. Projo itu organisasi pro Jokowi. Mereka melakukan itu ya itu urusannya Projo. Pemerintah nggak ada melakukan kayak gitu. Kemudian diiyakan semua, enggak. Cek aja. Katanya Tempo punya catatan rapatnya, buka aja. Catatan rapatnya. Ada sesuatu kalimat yang buruk nggak di catatan rapat itu? Kalau betul. Karena itu terbuka aja, maksudnya nggak ada yang jadi nggak ada. Ya kalau Projo ngucapin terima kasih kan bukan pemerintah. Dan itu kan juga digambarkan bahwa yang di baliho itu hanya 3 orang. Jokowi, Prabowo dan Gibran. Kiai Ma'ruf No. nggak ada gitu. Yang bikin itu siapa? Itu yang bikin Projo kan gitu. Itu kan Projo. Ya. Ya, maksud saya itu bukan pemerintah Betul, gitu. betul. Jadi itu ide makanya itu. Nah, terus juga ini udah Misalnya gini, jangan kan Projo, Cokro deh. Bikin baliho yang sama. Itu kan Cokro, bukan pemerintah. Sesimpel itu. Gitu loh. Masa untuk membedakan hal yang sangat simpel itu juga nggak bisa. Gitu loh. Karena pikiran yang buruk itu tadi nanti semua disapu rata begitu. Misalnya partai politik nanti ada yang ngucapin kayak gitu juga. Itu kan urusan partai politik itu, pemerintah enggak. Itu loh. Ya. Jadi pisah-pisahkan lah. Gitu. Ini entitasnya banyak nih. Jadi nggak semuanya kemudian
Yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan pemerintah. Yang dilakukan oleh Projo itu urusannya Projo, karena juga beda ini, benar-benar dua hal yang sangat berbeda. Ini gitu. Dan itu saya kira ya pangkal dari framing semacam itu tuh kan adanya anggapan atau keyakinan bahwa Jokowi ini adalah perusak demokrasi. Dan berusaha menutupinya dengan bikin memoles. Ya, istilahnya kan memoles prestasi kinerjanya dengan sebuah keberhasilan gitu. Itu cara untuk menutupi hakikat Jokowi sebagai perusak demokrasi. Gitu. Itu kan narasinya kan Ya, seperti itu. Kalau itu sih biarin aja lah gitu ya. Maksudnya saya juga merasa teman-teman itu menganggap demokrasi itu tujuan. Nggak ada dalam cantuman bernegara kita demokrasi itu adalah tujuan. Demokrasi itu pilihan. Pilihan kita berbangsa dan bernegara sekarang dengan jalan demokrasi. Dan menurut saya demokrasi kita berjalan dengan sangat baik.